Bab 1054. Hanya mati satu Kazulo masih tidak cukup. Hah? Di langit, Ricky Lou mengerutkan kening, tatapan tertuju pada gadis yang ada berada di samping warrior Yang. Melihat sekilas gadis ini, Ricky Lou menyipitkan sepasang mata, senjata suci tingkat kaisar. Gadis yang muncul ini tidak memedulikan Ricky Lou, memutar badan menyentuh kening warrior Yang. Wush! Terdengar suara bunyi pedang, cahaya pedang langsung menyelimuti warrior Yang. Tidak lama kemudian cahaya merah di badan warrior Yang pun hilang, Burial Sky kembali tersegel di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, warrior Yang membuka mata, memandang gadis yang ada di depannya. Kamu sudah sadar. Gadis di depannya ini bukanlah orang lain, melainkan roh pedang yang sudah tertidur bertahun-tahun. Roh pedang mengangguk kepala, lalu menoleh melihat Ricky Lou yang di langit dan berkata, kekuatan orang ini super kuat, bukan kita yang bisa mengalahkan. Tapi, kekuatan orang ini seharusnya akan segera meninggalkan dunia ini. Setelah berkata, roh pedang menengadah kepala melihat ke dimensi Sunya. Beberapa saat kemudian barulah berkata, aku mengerti, di langit kota ini ada sebuah formasi yang menutup aura kuatnya. Membuat aura dia tidak diketahui oleh jalan surga dunia ini. Lalu, tanya warrior Yang. Hancurkan formasi ini, mengandalkan jalan surga menghadapinya. Percakapan roh pedang ini melalui transisi suara, hanya warrior yang bisa mendengarkannya. Boom! Saat ini, dari langit mendadak terdengar suara ledakan, muka warrior Yang pun pucat. Selanjutnya, 5 pendekar suci sekte suci awan pun muncul di depannya. Melihat 5 pendekar suci sekte suci awan, warrior Yang menghirup napas dalam-dalam. 10 puppet pendekar suci semuanya sudah mati. Awalnya warrior Yang mengira 10 puppet pendekar suci ini setidaknya bisa menahan mereka cukup lama. Tapi sekarang, dia sudah memandang remeh pendekar suci sekte suci awan. Senjata tingkat kaisar, tak menyangka di dunia ini masih ada senjata tingkat kaisar, benar-benar sangat menakjubkan. Di langit, Ricky Lou memandang ke arah roh pedang dan berkata, aku baru mencapai tingkat kaisar, masih kekurangan satu senjata. Kamu takluk padamu, aku akan mengampunimu. Aku menahannya, kamu pergi menghancurkan formasi tersembunyi yang ada di langit. Gunakan domain pedang merasakan. Terdengar suara roh pedang di telinga warrior Yang masih belum sadar. Roh pedang sudah memancarkan ratusan ribu cahaya pedang, seketika menyelimuti Ricky Lou. Dasar lemah. Ingin mati, aku akan mengabulkanmu. Di dalam cahaya pedang, bergema suara Ricky Lou. Warrior Yang tidak membuang-buang waktu, mengeluarkan domain pedang. 5 detik kemudian, dia mengangkat kepala, seketika berubah menjadi cahaya pedang terbang ke langit. 5 detik kemudian, bom! Langit pun bergema, kemudian langit seolah-olah kehilangan sesuatu, seketika berubah, awan hitam berkumpul. Tidak lama kemudian, muncul mata besar di langit. Mata jalan surga. Semua orang pun ketakutan setengah mati melihat kondisi ini. Cahaya pedang di bawah pun menghilang. Roh pedang kembali ke depan hadapan warrior Yang. Saat ini roh pedang sangat pucat, badan pun tak bertenaga. Warrior Yang pun kaget dan berkata, kamu baik-baik saja. Roh pedang memandang warrior Yang dan berkata, kehidupan sebelumnya aku pasti berutang padamu. Warrior Yang terdiam. Slash. Di langit, muncul gelombang petir. Tekanan yang menakutkan pun turun dari langit. Saat ini, semua orang di kota Yunxiao pun merinding ketakutan. Tetapi, sesaat kemudian,
Energi yang menakutkan memancar keluar dari kota Yunxiao, menahan tekanan langit ini. Di waktu bersamaan, terdengar suara Ricky Lou, jalan surga. Aku tidak takut jalan surga. Semua pendekar suci kota Yunxiao, tangkap orang ini. Selesai berkata, Ricky Lou langsung terbang ke langit. Kita harus segera pergi dari sini. Roh pedang berkata, selain jalan surga mengeluarkan guntur dewa penghancur dunia, baru bisa menahan orang ini. Jika sampai dia ada kesempatan menyerang, kita pasti akan mati. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam, lalu terbang pergi ke tempat keberadaan Master Gu. Saat melihat Master Gu, warrior yang pun sangat sedih. Master Gu masih belum mati, tapi luka sangat parah. Warrior yang baik-baik hidup. Selesai berkata, energi hitam di dalam tubuh Master Gu pun memancar keluar. Tidak lama kemudian, langit pun menurunkan hujan energi spiritual. Tangkap dua orang itu. Terdengar suara teriakan kuat. Seketika 5 pendekar suci dan semua pendekar hitam sekte suci awan menyerbu ke arah warrior yang dan roh pedang. Roh pedang menyipitkan mata, mengayunkan jarinya. Wush! Sebuah energi pedang keluar, hampir ribuan master setengah suci tingkat tinggi sekte suci awan langsung terbagi dua. Ayo, pergi. Roh pedang terbang ke depan warrior yang memegang bahu warrior yang seketika menghilang. Di saat mereka berdua akan meninggalkan kota Yunxiao, sebuah tirai cahaya hitam raksasa muncul di depan mereka. Selanjutnya, muncul pilar hitam, menembak ke arah mereka. Bam! Dua orang ini pun terpelanting hampir ribuan mil karena pilar cahaya hitam ini. Teknik formasi. Muka roh pedang pun menjadi serius. Di saat ingin menyerang, pendekar suci sekte suci awan sudah mengepung. Kamu tahan orang ini, aku menghancurkan formasi. Selesai berkata, roh pedang langsung memancarkan cahaya pedang. Kecepatan cahaya pedang ini sangat cepat, satu persatu menghantam ke tirai cahaya hitam di gerbang kota. Sedangkan warrior yang mengeluarkan sebutir batu kecubung dan menelannya. Lalu memandang ke arah Master Sekte Suci Awan yang menyerang. Sesaat kemudian, pedang darah muncul di tangannya. Wush! Terdengar suara tebasan pedang, cahaya pedang melintas, ribuan Master Sekte Suci Awan pun tewas. Darah mulai berlumuran, akhirnya terkumpul mengalir masuk ke dalam pedang darah warrior yang. Ini membuat pedang darah warrior yang menjadi semakin kokoh. Bau amis darah ini pun bisa tercium oleh semua pendekar hitam di kota Yunxiao. Di salah satu sisi langit, di ruang kehampaan, berdiri 14 orang, yang menjadi ketua adalah senior berambut merah, di sisi dia adalah dewa ketiadaan. Ayah, mau menyerang. Ujar dewa ketiadaan yang melihat warrior yang dan roh pedang sedang terkurung di kejauhan. Diam sejenak, senior berambut merah menggeleng kepala. Tunggu sampai kapan? Tanya dewa ketiadaan. Ricky Lou meninggalkan dunia ini. Senior berambut merah berkata, dia tidak pergi, kita turun sama dengan pergi mati. Apakah dia bisa menantang jalan surga? Tanya dewa ketiadaan. Senior berambut merah berkata, awalnya dia seharusnya langsung pergi dari dunia ini. Karena bukan hal yang tepat memilih menantang jalan surga. Tetapi roh Kazulou binasa, jika tidak membunuh warrior yang memusnahkan perkumpulan pedang kuno dan perguruan lautan awan, mungkin dalam hati akan muncul kebencian. Mengenai jalan surga, asalkan tidak menghancurkan mata jalan surga tidak akan bertarung mati-matian. Seorang pendekar kaisar, mata jalan surga juga akan menghormatinya. Kamu bilang,
apakah dia ada kesempatan juga akan sekaligus membunuh kita semua? Ujar Dewa Ketiadaan. Muka senior berambut merah pun menjadi murung. Gawat, pendekar suci klan Harimau Langit dan klan Gajah Gila yang memihak pada sekte suci awan sudah datang. Ujar seorang pendekar suci yang ada di belakang senior berambut merah saat melihat kejauhan. Tahan mereka, ujar senior berambut merah, ketua sekte. Warrior yang dan wanita misterius itu tidak ada peluang menang, ujar seorang senior di belakang senior berambut merah. Apa yang dikatakan Dewa Ketiadaan benar, tidak peduli warrior yang dan wanita misterius ini ada peluang menang atau tidak, Ricky Low pasti akan membunuh kita. Jika begitu, kenapa kita tidak langsung membuat sedikit kerepotan untuknya? Dewa Ketiadaan, kamu kembali ke sekte, segera membangkitkan upacara pemanggilan leluhur. Di saat krisis, langsung membangkitkan leluhur, ujar senior berambut merah. Dewa Ketiadaan mengangguk kepala dan menghilang. Sedangkan para pendekar suci di belakang senior berambut merah juga menghilang, menahan serangan klan Harimau Langit dan klan Gajah Gila. Di dalam kota Yunxiao, warrior yang satu orang melawan 5 pendekar suci dan pendekar suci sekte suci awan yang terus berdatangan. Meskipun mengandalkan Burial Sky masih bisa, tapi sudah berada di bawah angin. Di saat ini, dari pusat kota mendadak muncul 4 sosok bayangan. 4 sosok bayangan ini masuk ke dalam kerumunan Master Sekte Suci Awan, mulai bertarung dengan mereka. Warrior yang, cepat pergi. Ingat, asalkan kamu masih hidup, maka perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno selamanya tidak ada lenyap. Mendadak terdengar suara dari kerumunan orang. Instruktur Zuo. Warrior yang melihat 4 sosok bayangan ini, tatapan pun merasa heran. Karena 4 orang ini adalah instruktur Zuo mereka yang diusir dia dari kota Yunhai. Tak menyangka mereka berempat bisa datang ke kota Yunxiao membantunya. Warrior yang menghirup napas dalam-dalam dan berkata, Instruktur Zuo, kalian kembali ke sini. Mendengar ini, instruktur Zuo mereka pun tidak ragu-ragu, langsung mundur ke sisi warrior yang. Warrior yang menggerakkan batin, kotak pedang yang ada di punggungnya mendadak menembakkan 3.000-an cahaya pedang. Cahaya pedang langsung masuk ke antara Master Sekte Suci Awan yang ada di seberangnya. Hening sejenak, cahaya pedang mulai menebas semua orang yang ada. Ah! Mulai terdengar suara jeritan dari sana, darah mulai menyembur keluar, akhirnya mengalir masuk ke pedang darah yang ada di tangan warrior yang. Kali ini, aliran darah bagaikan arus ombak terus mengalir tiada henti. Beberapa saat kemudian, cahaya pedang lenyap, semua pedang hitam alam dewa terbang masuk ke dalam kotak pedang di belakang warrior yang. Sekte Suci Awan selain tersisa 2 pendekar suci sisanya sudah tewas. Seharusnya orang yang masih hidup di kota Yunxiao sangatlah sedikit. Sebelumnya pendekar suci Sekte Suci Awan bertarung dengan warrior yang, energi gelombang saja sudah membunuh banyak pendekar hitam. Saat ini, semua orang di kota Yunxiao pun memohon maaf, menjerit histeris, juga banyak orang mulai mengomel. Bom! Di saat ini, kota Yunxiao pun mulai bergetar, semua orang melihat perisai pelindung kota Yunxiao pun retak dan hancur. Semua orang yang masih tersisa pun berbahagia, langsung terbang keluar. Ayo kita pergi. Roh pedang muncul di samping warrior yang. Sedangkan warrior yang malah menggeleng kepala. Roh pedang tercengang, instruktur Zuo mereka juga tercengang. Instruktur Zuo, kalian segera kembali ke kota Yunhai, ujar warrior yang. Warrior yang, asalkan masih ada nyawa, pasti ada kesempatan.
Instruktur Zuo masih ingin berkata sesuatu, tapi warrior yang melambaikan tangan dan berkata, "Instruktur Zuo, jika kamu masih mengenal aku sebagai dekan, segera kembali ke perguruan lautan awan. Sedangkan aku, ada pilihanku sendiri. Kalian berempat cepat pergi," ujar roh pedang. Setelah berkata, roh pedang mengayunkan tangan, sebuah cahaya pedang menyelimuti mereka. Selanjutnya instruktur Zuo juga menghilang. "Roh pedang, kamu juga pergi saja." Warrior yang memandang roh pedang, berkata dengan nada lembut, "Aku tidak boleh menyusahkan kamu lagi." Mata jalan surga tidak mungkin membiarkan dia berhenti begitu lama di dunia ini. Asalkan kita pergi, menunda sedikit waktu, maka dia akan dipaksa meninggalkan dunia ini, ujar roh pedang. Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, "Kita bisa kabur, bagaimana dengan perkumpulan pedang kuno dan perguruan lautan awan?" Mereka tidak bisa kabur. Lalu, aku juga tidak ingin kabur lagi. Masalah Irenean, mana mungkin hanya Kazuo mati sudah cukup. Aku ingin Riki Lou dan semua sekte suci awan membayar semua ini. Selesai berkata, warrior yang merobek bajunya, di dadanya jimat rune yang tersembunyi di kulit pun muncul. Ekspresi kejamnya seperti ini menelan dunia ini. Roh pedang mendadak menarik tangan warrior yang, melihat jimat kuart yang ada di dada warrior yang, roh pedang pun sedikit ketakutan. Beberapa saat kemudian, dia menggeleng kepala dan berkata, "Aku tidak tahu ini apa, tapi jika kamu memaksa membangkitkannya, dia akan orang pertama yang membunuhmu. Aku tidak ada pilihan lagi." Warrior yang menggeleng kepala, saat ini Riki Lou sedang tertahan, dia bisa kabur. Tapi bagaimana dengan kota Yunhai dan perkumpulan pedang kuno? Apakah tidak memikirkan kota Yunhai dan perkumpulan pedang kuno, kabur sendirian saja? Lagi pula, masalah Irenean dan kematian Master Gu dan Wu Chen. Mati satu Kazuo masih tidak cukup. Kamu masih ada pilihan lain, ujar roh pedang. Warrior yang memandang roh pedang. Tidak lama kemudian dia mengerti apa yang dikatakan roh pedang. Tapi, dia langsung menggeleng kepala dan berkata, "Aku tidak ingin mencelakaimu lagi. Kamu bukan kamu yang dulu lagi." Roh pedang berkata, "Kekuatanmu, tidak peduli kekuatan fisik, jiwa pedang maupun alam, sudah lebih kuat dari sebelumnya berkali-kali lipat. Jadi, kali ini tidak akan muncul kondisi seperti waktu itu lagi. Tentu saja pasti ada efek samping, tapi pasti tidak akan separah waktu itu, juga tidak akan lebih parah daripada kamu mengeluarkan bocah kecil di badanmu itu." Warrior yang memandang sejenak roh pedang, lalu mengangguk kepala. Roh pedang memandang sekilas warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan hilang. Di waktu bersamaan, di tangan kiri warrior yang muncul sebuah sarung pedang, di tangan kanan muncul sebuah pedang. Pedang masuk ke dalam sarung. Wush! Terdengar suara pedang yang memekikkan telinga. Saat ini, seluruh Kingsu bisa mendengarkan suara pedang ini. Pedang ini bukannya tingkat kaisar. Di ruang kehampaan, senior berambut merah pun terkejut, tatapan dipenuhi rasa ketakutan. Di langit kota Yunxiao, Riki Lou muncul di sana, di belakangnya adalah mata jalan surga. Tapi saat ini, mata jalan surga tidak melihat Riki Lou melainkan warrior yang. Riki Lou menyipitkan sepasang mata, tatapan mata tertuju pada pedang di tangan warrior yang dan berkata, "Pedang dan sarung menyatu malah meningkat satu tingkatan, di dunia ini muncul benda suci seperti ini. Jika warrior yang lebih kuat, mungkin bisa mengalahkanku, tapi sekarang, kamu masih terlalu lemah." Riki Lou langsung menyerang, telapak tangan pun muncul di langit.
Telapak tangan ini sangat tenang, kota Yun Xiao pun tidak terkena dampak apapun. Tetapi, muka warrior yang sangat pucat, telapak tangan ini hanya mengarah ke arahnya. Hiat. Warrior yang menarik pedang keluar dari sarung. Bersambung.